Terkait isu pesantren Megamendung milik Habib Rizik Syihab yang akan dibongkar oleh Kang Deddy Mulyadi karena itu statusnya ilegal, dan Deddy Mulyadi itu berniat ingin mengembalikan tanah yang dipakai pesantren itu ke PTPN, yang mana tanggapan dari Habib Rizik Syihab justru PTPN bekerja sama dengan pihak pesantren supaya tanahnya itu dipakai oleh Habib Rizik Syihab untuk mendidik masyarakat, alias HGU-nya sudah ada. HGU itu hak guna pakai, bukan sertifikat, tapi ya hanya memiliki hak guna pakai, yang mana Habib Rizik Syihab juga mengatakan bahwa dalam undang-undang kalau seandainya tanah negara ini sudah dipakai selama 20 tahun lebih, itu bisa dibuatkan sertifikat. Pokoknya silahkan saja langsung dilihat pada ulasan video berikut ini. Ada 3 kejadian kami sampaikan. Satu, tahun 2017, PTPN didatangi oleh oknum-oknum yang mengaku dari Polda, saudara. Mereka meminta supaya PTPN itu membuat laporan seolah-olah kami di sini merampas tanah, saudara. Tapi alhamdulillah pihak PTPN tidak mau. Pihak PTPN-nya sendiri yang bicara dengan kami. Mereka katakan Habib Rizik dan MS-nya itu datang itu melapor, bukan merampas. Dan mereka menebus dari masyarakat. MS itu tidak merambah. Dan mereka itu sebagai penggarap. Kami sangat menghormati penggarap. Gagah. Pakai cara kedua. Beberapa warga di Pekancilan, saudara, dipaksa untuk bikin laporan atau jadi saksi seolah-olah saya ini merampas tanah mereka. Saya dapat laporan ini langsung dari lurahnya saat itu, saudara. Begitu juga dari warganya. Tapi ada menarik, begitu ini warga dikumpulkan dibawa ke polisi, saudara, yang melapor, polisi gunakan salah satu biong tanah, mafia tanah, digunakan oleh polisi untuk membuat laporan. Lalu apa yang terjadi? Masyarakat begitu diperiksa polisi, apa masyarakat bilang? Bapak polisi salah, bukan Habib Rizik yang menipu kami, itu biong tanah yang menipu kami. Yang lapor itu, yang merampas tanah kami, bukan Habib Rizik. Jujur masyarakat Pekancilan, saudara. Ini warga di sini, masya Allah, saudara. Jujur mereka sampaikan Habib Rizik yang merampas tanah kami. Beli overgarapnya, bahkan kami diizinkan oleh Habib Rizik kalau mau menggarap lagi, mau tanam bertani, silakan. Yang penting bikin perjanjian dengan MS. Gagal lagi, saudara. Jadi mereka melaporkan saya, gagal. Yang sekarang yang ketiga, ngancam-ngancam lagi sebelum saya pulang. Pokoknya begitu Habib Rizik pulang, ini soal MS ini mau dilaporin lagi. Pokoknya ini dianggap merampaskan negara. Saya katakan di sini, negara, saudara, siapapun oknumnya, tidak usah bikin masalah, tidak usah bikin kegaduhan. Saya pulang bukan untuk bikin gaduh. Saya pulang, saudara, bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini dibangun bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini untuk mendidik umat. Jadi kalau memang negara membutuhkan tanah ini, sekali lagi saya ulangi, silakan ambil kapan saja. 24 jam saya serahkan ini lahan kepada negara, saya serahkan semua bangunan yang ada di negara. Tapi kita berhitung dulu itu harus ada ganti rugi, saudara. Karena ganti rugi tersebut akan kita bangun pesantren di tempat lain. Betul? Betul. Tapi kalau momen usir, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Siap jaga markas syariat? Siap bela markas syariat? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, terus saya mau tanya masyarakat sini, mau saya pindah dari sini apa enggak? Pindah jangan. Yang benar. Setuju pesantren di sini? Betul? Takbir. Jadi pada tahun 2017, warga Lemanendet sama warga Pekancilan, ini tetangga pesantren, datang intelijen masuk, warga disuruh tanda tangan. Kami menolak keberadaan markas syariat di kampung kami. Luar biasa. Saya telepon lurah, Habib gawat ini, ada selebaran, warga disuruh tanda tangan semua. Sekalian Pak Lurah coba kirim suratnya model bagaimana? Judulnya menolak keberadaan MS. Warga menolak keberadaan MS. Begitu diputar di keliling warga, nggak ada yang mau tanda tangan. Alhamdulillah. Nggak ada mau tanda tangan. Saya ambil suratnya, saya robah judulnya. Tadi kan judulnya menolak, saya ganti mendukung. Warga mendukung pondok pesantren. Kita sebar di warga, semua tanda tangan sudah. Alhamdulillah. Berarti warga Megamendung cinta pesan, cinta haba, cinta ulah, takbir. Tanah ini, saudara, saya
sertifikat HGU-nya. Iya, atas nama PTPN. Salah satu BUMN. Betul. Itu tidak boleh kita pungkiri, saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat. Tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN, saudara. Catat itu baik-baik. Poin pertama, sertifikat HGU tanah ini, saudara, itu milik PTPN. HGU bukan hak milik. HGU hak guna usaha, saudara, bukan hak milik. Tapi sudah 30 tahun lebih tanah ini digarap oleh masyarakat, oleh warga, saudara, oleh warga Lemah Nendet, oleh warga Pekancilan, saudara. Mereka menggarap tanah ini dan mereka bertani di tanah ini. Nah, lalu kenapa ini saya mau sampaikan? Nah, yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ini undang-undang, saudara. Satu, undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, sudah. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang HGU, tentang hak guna usaha. Di situ disebutkan, saudara, sertifikat hak guna usaha tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika satu, lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU. Lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU, atau si pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut. Itu undang-undang, saudara. Nah, tanah ini HGU-nya milik PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik, saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun tanah ini ditelantarkan oleh PTPN. PTPN nggak pernah berkebun lagi di sini, saudara. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Lalu kalau sudah batal, untuk siapa? Untuk warga yang menggarap, untuk para petani. Kira-kira jelas tidak? Nah, lalu bagaimana masuknya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas, saudara. Kami datangin petaninya, ada mau jual lahannya gak? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang, Habib bayarin tanah kami, Habib, kalau buat pesantren. Jadi mereka datang, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, ada yang punya cuma setengah hektar. Datanglah mereka membawa surat, ditandatangani oleh lurah, saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Jadi tanah ini semua ada suratnya, bukan ngerampas. Itu namanya saya memberi overgarap. Saya tidak memberi hak milik, bukan hak milik saya. Nggak ada yang punya hak milik di sini, saudara. Yang ada HGU, dan HGU itu ada masa berlakunya. Setiap 20 atau 25 tahun wajib diperpanjang. Nanti pada saat mau diperpanjang kita lapor. Ini bukan lagi, saudara, milik dari kata PTPN. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan dipikir petani rakyat di bawah nggak ngerti undang-undang. Seenaknya merampas tanah, seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu, saudara. Jadi ini kami beli. Jadi semua surat jual belinya, saudara, pergarapnya saya kumpulkan. Semua petani-petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto waktu terima duitnya, saudara. Enggak sampai di situ, bahkan surat setelah beli saya lapor ke camat. Habis lapor ke camat, saya lapor ke bupati. Waktu itu masih Pak Rahmat Yasin menjadi bupatinya, saudara. Setelah bupati, saya lapor ke gubernur, saudara. Gubernur bikin rekomendasi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, ini tanah, ya, HGU-nya memang milik PTPN. Tapi rakyat tidak merampas, tidak. Mereka sebagai penggarap. Nah, jadi itulah yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab sebagai suatu pembelaan terhadap pesantren Megamendung yang ada di Puncak Bogor. Nah, jadi intinya pesantren itu memang sudah bekerja sama dengan PTPN yang memiliki HGU, hak guna usaha. Ya, jadi pihak PTPN juga memihak kepada Habib Rizik Syihab. Itu penjelasan beliau. Bahkan ketika ada isu katanya bahwa sudah ada selembaran dari sekelompok orang yang menyebarkan ke masyarakat bahwa masyarakat itu tidak setuju pesantren itu didirikan di wilayah tersebut karena wilayah itu adalah milik pemerintah untuk penghijauan, ya. Justru
kata Habib Rizik itu, saya mewawancara kepada tiap masyarakat, semuanya justru tidak mau mendatangani bahwa mereka itu tidak sepakat adanya pesantren. Justru mereka ingin adanya pesantren. Itu yang dikatakan oleh Habib Rizik Syihab sebagai pembelaan. Dan mengajak kepada Muhyiddin mungkin ya pengikutnya itu untuk melawan kalau sekiranya pihak Kang Deddy Mulyadi itu melanggar aturan. Nah mungkin ini tanda kutip ya, aturan yang benar menurut mereka ya. Nah di sini kita tentunya sebagai manusia yang berpendidikan menilai segala sesuatu itu secara objektif. Wallahu alam ya, itu bisa benar bisa tidak. Meskipun ini urusannya antara tanah milik ilegal atau non ilegal ya, orang tetap akan mengaitkan segala sesuatunya dari track record. Habib Rizik dari mulai zaman Gus Dur mungkin bagaimana, ketika zaman Megawati bagaimana, ketika zaman SBY gimana, ketika zaman Jokowi gimana. Orang akan tetap mengait-ngaitkannya dengan hal itu, meskipun di luar daripada permasalahan tanah ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya biasa aja, karena ini negara demokrasi di mana semua orang itu bisa memberikan gagasan, memberikan kritik, bukan hanya kepada pemerintah, tetapi kepada ormas, kepada segala sesuatu pun, pada semua orang bisa kita melakukan kritik dan sebagainya. Dan kita juga bisa memakai hukum perpanjangan akal atau the law of the principle. Kalau orang itu selalu berbohong, maka selanjutnya berbohong pula dan tidak boleh dipercaya. Apapun yang terjadi sebenarnya, wallahu alam, saya juga wallahu alam, ya, hanya Allah yang tahu. Bagaimana menurut kalian? Apakah Habib Rizik Syihab itu memakai data yang palsu, data bohong, atau data yang benar? Silahkan dijawab di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.